Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Karena berhubung aku udah berapa hari ya, mungkin ada seminggu lebih aku nggak ngupdate nih video-video terbaru tentang SKB atau CPNS 2019. Kali ini aku membawakan info terbaru yang dikeluarkan oleh BKN. Itu apa ya? Teman-teman, aku kasih info terbaru nih mengenai jadwal dan lokasi seleksi kompetensi bidang teman-teman pada seleksi CPNS formasi tahun 2019. Jadi stay tune. Kita langsung baca aja apa isi pengumumannya. Nah, ini merupakan pengumuman dari BKN langsung dikeluarin pada hari ini, tanggal 18 Agustus. Dan ini mengenai jadwal dan lokasi seleksi kompetensi bidang atau SKB pada seleksi CPNS tahun 2019. Nah, yuk kita lihat isinya seperti apa. Ini menindaklanjuti pengumuman sebelumnya tentang pendaftaran ulang peserta pada seleksi CPNS formasi 2019. BKN bersama ini menginformasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berkenan dengan surat Menteri Pan-RB, maka dilakukan penyesuaian terhadap tahapan seleksi SKB CPNS formasi 2019. Di mana ternyata sebelumnya ini nih pada periode aku 2018 dan di pengumuman sebelumnya untuk formasi tahun 2019 itu pernah ditentukan tesnya terdiri atas 3 tahap. Namun kali ini akan disederhanakan menjadi dua tahap aja. Mungkin teman-teman udah dapat informasi ini, tapi aku pengen memberitahukan kembali. Mungkin ada teman-teman kita yang belum tahu, yang semulanya itu 3 tahap itu terdapat tes CAT yang bobotnya 50%, kemudian ada psikotes yang bobotnya 35%, dan yang ketiga ada tes wawancara kompetensi manajerial dan sosial kultural serta terkait paham radikalisme dengan bobot 15%. Nah, namun kali ini disederhanakan menjadi 2 tahap aja. Yang pertama seleksi CAT sendiri tapi bobotnya lebih tinggi yaitu 75%. Lalu tes wawancara kompetensi manajerial dan sosial kultural serta terkait paham radikalisme dengan bobot 25%. Kemudian jadwal dan lokasi juga buat teman-teman untuk yang menggunakan tes CAT akan dilampirkan di pengumuman ini. Nanti kita lihat ya. Kemudian jadwal dan lokasi pelaksanaan wawancara kompetensi juga ada di lampiran. Kemudian berdasarkan surat Menteri Pan-RB itu perihal materi pokok soal seleksi SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019 agar dapat mengenali poin penting dari soal seleksi SKB dengan CAT. Nah, panitia seleksi atau Panselnas memberikan materi pokok soal ini. Kayaknya udah banyak yang share nih materi pokok dari jabatan fungsional, beberapa jabatan fungsional. Jadi teman-teman udah dapat kisi-kisi yang bermanfaat banget sih. Ini persiapannya harus maksimal karena di tahun periode aku dulu nggak dapat kisi-kisi seperti ini. Teman-teman beruntung banget diberikan kisi-kisi sama BKN nih, apalagi yang jabatan fungsional, karena beberapa jabatan fungsional udah lengkap nih materi pokoknya seperti apa. Kayak gini nih, ada analis kepegawaian, kemudian arsiparis, asesor SDM, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa ngecek di sini nih. Nanti aku nge-share juga linknya untuk teman-teman yang belum mendownload materi pokok berdasarkan nama jabatan fungsional ya. Ini kalian bisa download di description box aku. Oke, kita lanjut ke poin kelima. Ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan surat edaran Kepala BKN itu tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Ini kayaknya juga udah aku sampaikan di video sebelumnya, tapi
Buat teman-teman yang belum nonton, mungkin aku bisa baca sepintas saja ya. Buat teman-teman harus tahu nih, apa sih kebijakannya, apa sih kewajiban kita, terus apa sih sanksinya. Nah, ini yang pertama kita lihat kebijakan umum bagi peserta. Dianjurkan melakukan isolasi diri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan tes. Kemudian tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes. Kemudian tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, dengan siapapun itu. Kemudian menjaga kebersihan tangan dan mencuci tangan pakai sabun dan juga air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Peserta dengan hasil pengukuran suhu yang akan suhunya 37,3 derajat Celcius atau di atasnya diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian atau tes di tempat terpisah. Jadi dia punya mereka yang suhu tubuhnya 37,3 Celcius ke atas itu akan diberikan ruangan khusus dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan juga pelindung wajah yaitu face shield. Apabila peserta dengan hasil suhu tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta akan diberikan kesempatan nih mengikuti tes pada sesi cadangan 1 hari setelah jadwal akhir seleksi. Jadi ada waktunya teman-teman, jadi usahakan teman-teman jaga kesehatan ya. Selanjutnya, peserta yang berasal dari wilayah berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi teman-teman juga wajib tahu apa aja aturan atau protokol ketika kita akan ke tempat tes kita dan tempat tes kita di luar dari wilayah atau daerah kita. Poin selanjutnya ada kewajiban peserta nih teman-teman. Jadi wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 menit atau 1 jam sebelum pelaksanaan tes dimulai. Kemudian wajib menggunakan masker tentunya yang menutupi hidung hingga mulut, juga dagu. Jika diperlukan, gunakanlah pelindung wajah seperti face shield bersama masker yang sangat direkomendasikan sebagai pelindung tambahan. Jangan lupa teman-teman bawa KTP dan juga kartu tanda peserta ujian SKB yang teman-teman udah print dan ditunjukkan kepada panitia. Kemudian bawa juga pensil kayu, jangan menggunakan pensil mekanik, dan juga mengenakan kemeja yang berwarna putih, polos, tanpa corak apapun, dan celana panjang, atau bagi wanita bisa memakai rok. Bawahannya ini berwarna gelap, tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, ataupun juga memakai sandal. Jadi teman-teman wajib memakai sepatu. Jadi tampilan teman-teman harus sopan, rapi, sesuai yang ditentukan oleh BKN. Nah, bagi teman-teman yang berjilbab, gunakanlah jilbab yang warnanya lebih gelap. Kemudian duduk di tempat yang ditentukan, melakukan penitipan barang di tempat yang telah ditentukan, dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Mendengarkan pengarahan panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai, lalu mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Nah, larangan buat teman-teman nih, jangan membawa buku catatan, jangan memakai jam tangan, jangan memakai perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti handphone, laptop, tablet, flash disk, dan lain-lainnya yang bisa mengganggu tes kalian. Jadi teman-teman simpan aja dulu, kayak perhiasan nggak usah dipakai dulu deh. Buku catatan udah disimpan aja di tas, kalkulator semuanya, handphone disimpan baik-baik. Kemudian teman-teman dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes. Juga teman-teman pastinya dilarang nih membawa senjata api atau senjata tajam atau sejenisnya. Lalu teman-teman dilarang juga bertanya atau berbicara ke sesama peserta tes. Kemudian teman-teman dilarang menerima atau memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung. Nah, ini tentu aja teman-teman dilarang merokok di dalam ruangan. Kemudian
Teman-teman dilarang keluar ruangan tes kecuali memperoleh izin dari panitia. Poin selanjutnya yaitu sanksi bagi peserta. Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur. Jadi teman-teman jangan terlambat. Teman-teman harus persiapkan waktu setidaknya 1 jam sebelum tes dimulai. Teman-teman udah ada di tempat tes atau di lokasi tes. Peserta dengan hasil pengukuran suhu 37,3 derajat Celcius atau di atasnya yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan tersebut, maka teman-teman dianggap gugur. Jadi teman-teman sekali lagi jaga kesehatan. Jadi kalian jangan, saran aku sih jangan kemana-mana dulu sebelum tes ya, karena sayang banget kalau kalian nggak bisa ikut tes dikarenakan suhu tubuh kalian di atas 37,3 derajat Celcius. Yang terakhir, peserta yang melanggar ketentuan dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir dan dinyatakan tidak lulus. Jadi teman-teman harus patuh dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh BKN. Hal lainnya nih buat teman-teman, peserta yang namanya tercantum pada lampiran pengumuman ini wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi SKB yang terdiri dari seleksi kompetensi teknis jabatan menggunakan CAT dan wawancara kompetensi manajerial dan sosial kultural serta terkait paham radikalisme pada waktu pelaksanaan dan di lokasi ujian yang telah ditentukan. Lalu peserta yang tidak hadir atau terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi CPNS BKN formasi tahun 2019. Lokasi ujian seleksi SKB CPNS BKN formasi tahun 2019 ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih oleh peserta pada saat mendaftar ulang. Ya teman-teman yang udah mendaftar ulang, ya lokasinya udah ditentuin ya buat dari kalian sendiri. Kemudian peserta yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditentukan dapat mengikuti seleksi SKB di lokasi ujian yang sama pada saat seleksi kompetensi dasar. Kemudian peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa atau memarkir kendaraan roda 2 maupun roda 4 di dalam lingkungan ujian. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam areal seleksi untuk menghindari kerumunan. Kemudian pengantar berhenti di drop zone yang sudah ditentukan. Informasi lebih lanjutnya bisa dilihat melalui laman BKN. Ini nih teman-teman. Kemudian kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Jadi teman-teman harus baca benar-benar nih isi pengumumannya. Kemudian dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi CPNS tidak akan dipungut biaya apapun. Lalu kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan nih kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun. Terakhir nih, keputusan Panitia Seleksi CPNS BKN formasi tahun 2019 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yuk teman-teman, kita lihat langsung lampirannya. Lampiran pertama nih. Ini jadi ada nomor peserta, nama dan jabatan yang dilamar. Ini rincian waktunya udah ada, dia sesinya sesi keberapa udah ada. Lokasi ujiannya juga beserta hari dan tanggalnya. Jadi teman-teman cek baik-baik isi pengumuman ini
Karena kalau ada yang ketinggalan, itu tanggung jawab teman-teman loh sebagai peserta. BKN nggak bertanggung jawab kalau teman-teman ketinggalan info. Jadi ada beberapa lokasi ujian nih. Ya semuanya kayaknya yang udah mendaftar ulang dan berhasil, dan memang ujiannya mengikuti tes CAT akan terlampir nih namanya di sini nih. Ada Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Aceh, Jambi. Ini kayaknya udah lengkap deh teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ngeliat aja teman-teman lokasinya di mana. Ini ada juga yang di BKN pusat, dan waktunya itu juga udah dilampirin di tabel. Teman-teman bisa cek ya namanya. Ini harus dibaca benar-benar nih. Kalian bisa langsung tekan tombol pencaharian, kalian ketik nama kalian. Kita coba ya, coba Suci, cari nama Suci misalnya. Nah, berarti bisa kok teman-teman cari langsung nama teman-teman di tabel pengumuman ini. Jadi nggak capek-capek harus baca satu-satu ya. Jadi tinggal ketik nama aja. Ini ada juga jadwal dan lokasi wawancara. Selain tadi kan CAT nih, ini ada juga lampiran untuk jadwal dan lokasi wawancara. Teman-teman tinggal cari aja, search namanya, terus lihat tuh tanggal, dan sesuaikan juga ya nomor pesertanya. Apakah benar nomor pesertanya itu nomor teman-teman? Lalu lihat jadwalnya, tanggal, hari, jam, dan ingat itu waktu Indonesia bagian Barat. Kalian sesuaikan ya. Tapi ini kayaknya udah disesuaikan dengan tempatnya. Jadi kayak ini nih Wita, karena Makassar ya, jadinya Wita waktu Indonesia bagian tengah. Banyak banget ternyata teman-teman. Tapi teman-teman dimudahkan dengan tombol search, ya tinggal ngetik nama aja. Oke. Sekian info dari aku, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman jika ingin mendownload nih informasi atau pengumuman ini, kalian bisa klik di description box aku. Sekian dulu dari aku, semoga teman-teman tetap sehat ya, dan semangat dalam menjalani tes SKB, dan semoga juga dilancarkan. Kemudian teman-teman bisa lulus menjadi CPNS di tahun ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya, dan salam!